Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Sanatiani. Di sini di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang icon-icon apa saja yang ada di TT Myling, view, design and layout pada Microsoft Word. Kita langsung saja buka dokumennya. Nah, di sini di video kali ini saya memberikan contoh dokumen dalam bentuk sertifikat karena kita akan menggunakan TT Myling. Oke, apa fungsi dari TT Myling? Sebelumnya sudah tahu atau belum? Kalau belum, saya kasih tahu apa itu fungsi dari TT Myling. Nah, fungsi dari TT Myling ini itu adalah yang berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan yang berbeda dengan yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda. Jadi saya ulang lagi, fungsi dari TT Myling itu adalah untuk membuat surat massal yang merupakan isi dan format itu sama tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Nah, kita langsung saja ada apa iconnya, yaitu pertama ada envelope. Envelope di sini adalah berfungsi untuk membuat amplop. Contohnya tulis nama alamatnya, contohnya seperti ini. Nah, kita sudah tulis alamatnya, kemudian kita add to documents. Oh iya, lupa. Di sini ada tab labels. Tab labels itu juga untuk memberikan label. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita bisa melihat bentuk amplop yang akan kita buat tadi. Itu bisa dilihat dengan preview ini. Kemudian kita add to documents. Nah, seperti ini kita bisa atur letaknya di mana. Nah, ini tergantung selera kita masing-masing. Kemudian, nah di sini ada label tadi fungsinya sama seperti itu. Kemudian ada start my list. Start my list ini adalah berfungsi untuk membuat surat yang kita dapat kelola untuk orang banyak sekaligus. Wow. Surat yang berupa surat biasa, bisa surat biasa ataupun surat elektronik yang biasa kita sebut dengan email. Kemudian di sini adalah untuk memilih siapa saja daftar orang yang akan menerima surat ini. Nah, di situ ada data unit, itu adalah merupakan daftar orang yang baru. Kita membuat daftar baru. Kemudian ada list di sini, itu adalah daftar orang yang sering kita gunakan untuk memilih sebagai penerima surat. Kemudian select from all kontak. Kalau misalkan kita punya suatu kontak atau daftar, kita langsung saja masukkannya dengan menggunakan. Kemudian edit list di sini adalah untuk mengedit atau merubah penerima surat, siapa saja penerima surat tersebut. Kemudian highlight match field di situ ada berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait dengan surat yang akan dikirimkan. Kemudian address block di sini ada berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Kemudian reading berfungsi untuk menambahkan nama siapa saja penerima surat. Kemudian dokumen field berfungsi untuk
identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Kemudian update labels berfungsi untuk memperbarui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Nah, kemudian ada preview result. Apa sih fungsi dari preview result? Itu adalah berfungsi untuk melihat surat beredar beserta daftar penerima yang telah dibuat. Nah, kemudian find recipient di sini adalah berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Kemudian auto check for errors di sini adalah untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini ada finish match berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai terdaftar. Kemudian kita pindah ke tab review. Apa sih fungsi sebenarnya dari tab review itu? Nah, tab review itu pada umumnya adalah untuk memeriksa kesalahan data dan dapat juga digunakan untuk memproteksi dokumen. Itulah fungsi dari tab review. Nah, akan yang pertama dari tab review ini kita bisa lihat yaitu adanya spelling and grammar. Kita buka dokumen yang lain. Nah, ini di dokumen yang satu ini adalah contoh teks. Nah, kita di sini bisa kita review. Nah, dari kegunaannya spelling and grammar ini tadi adalah untuk mengecek apakah pronunciation entah atau dari grammarnya sudah benar atau belum. Coba. Yes. Nah, di sini sudah terlihat ada yang salah yaitu adalah newspaper. Di sini grammar check is complete. Okay. Nah, itulah fungsi dari spelling and grammar. Kemudian icon research. Apa sih fungsi dari icon research di sini? Icon research di sini adalah berfungsi untuk membuka text-pen atau panel tugas penelitian melalui badan referensi seperti kamus, ensiklopedia ataupun pelayanan terjemahan translate. Coba kita buka. Nah, seperti ini penampilan dari icon research. Nah, kita bisa mencari dari ensiklopedika atau dari kamus atau pelayanan terjemahan tertentu. Kemudian kita tutup. Kita coba lagi untuk membuka dari Thesaurus. Thesaurus ini merupakan berfungsi untuk mendapatkan saran kata yang berbeda tapi mempunyai arti yang sama dengan kata yang telah dipilih tadi. Nah, kita buka contohnya. Kita pilih kata. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada word count. Apa fungsi dari word count? Fungsi dari word count ini adalah untuk mengetahui jumlah halaman, kata, paragraf, dan baris dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Kita juga dapat mengetahui jumlah halaman atau halaman keberapa yang kita buka. Contoh nih, pada dokumen ini halaman yang terbuka yaitu adalah halaman 1. Nah, kok bisa mengetahui dari itu? Kita bisa melihatnya dari icon word count ini atau pada status bar yang di bawah ini. Nah, ini ada keterangan page ini, page-nya 1, word-nya itu adalah 6 kata dari 242 kata. Itulah fungsi dari word count. Kemudian kita coba translate. Nah, translate ini adalah berfungsi untuk menerjemahkan pada kalimat yang terpilih. Contohnya ini.
sekaligus memeriksa ejaan tatanan yang bersangkutan. Kemudian ada new comment. Apa maksud dari new comment ini adalah untuk menambahkan komentar baru pada tempat yang terpilih. Contohnya seperti ini. Ini kita klik. Dan ada di komen atau tertulis. Komen yang tadi. Kemudian previous ini adalah berfungsi sebagai navigasi untuk melihat komentar sebelumnya. Kemudian next comment ini berfungsi sebagai navigasi untuk melihat komentar berikutnya. Jadi kalau previous tadi adalah untuk melihat komentar sebelumnya, sedangkan next ini adalah untuk melihat komentar selanjutnya. Kemudian apa itu track change? Berfungsi untuk melacak semua perubahan yang telah dibuat pada dokumen Word. Perubahan tersebut mencakup sisihan maupun perubahan format. Karena dia ada perubahan yang tidak dilihat. Kemudian di sini ada berfungsi untuk memilih cara melihat perubahan yang telah dilakukan pada dokumen. Icon ini juga berfungsi untuk melakukan finishing pada perubahan yang telah dilakukan. Kemudian show markup ini juga memilih jenis markup apa yang ditujukan dalam dokumen ini gitu. Dengan memanfaatkan icon ini kita juga dapat menyembunyikan atau menampilkan komentar tadi yang telah ditambahkan tadi seperti contoh di awal, sisipan, perubahan format maupun jenis markup lainnya yang telah ditambahkan. Kemudian apa fungsi dari icon reviewing pen? Reviewing pen berfungsi untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela yang terpisah. Nah, kemudian ada di group change. Apa itu dari fungsi icon Excel? Berfungsi untuk menerima perubahan baru dan usulan perubahan selanjutnya. Kemudian reject adalah kebaikan dan kebaikan dari icon Excel ini tadi. Kalau misalkan Excel adalah menerima, sedangkan reject adalah berusaha untuk berfungsi untuk menolak perubahan baru dan usulan perubahan berikutnya. Kemudian previous, fungsi dari previous yaitu adalah sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan sebelumnya di dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut. Nah, kalau misalkan previous sebelumnya, sedangkan next adalah kebalikan dari previous. Nah, jadi next itu adalah berfungsi sebagai navigasi untuk menampilkan perubahan berikutnya di dalam dokumen sehingga kita dapat menerima atau menolak sebuah perubahan tersebut. Kemudian ada icon compare. Compare di sini adalah berfungsi untuk membandingkan atau menggabungkan beberapa versi dokumen. Jadi kalau kita ingin menggabungkan sebuah dokumen lain menjadi satu dokumen, maka kita gunakan icon compare ini. Kemudian di sini ada block outer. Nah, di sini adalah berfungsi untuk memblokir penulis lain dari mengedit teks tertentu pada dokumen supaya lebih aman dan juga menggunakan ini. Restrict editing itu berfungsi untuk membatasi bagaimana orang mengedit dan memformat bagian-bagian tertentu dari dokumen kita. Kemudian
Setelah review, ada view. Apa sih fungsi dari tab view? Tab view itu secara umum berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen pada layar. Pengaturan tampilan layar tersebut diantaranya adalah tampilan halaman yang sesuai dengan percetakan, tampilan garis batu, pembesaran, tampilan dokumen, dan macam-macamnya. Contohnya dari icon pertama yaitu adalah print layer. Nah, print layer ini adalah icon yang berfungsi untuk menentukan dokumen dalam bentuk tampilan halaman siap cetak. Jadinya kita dapat melihat tampilan ini sebelum dicetak. Dia akan keluar tampilannya seperti ini karena tujuan dari ikonnya print layer tadi itu sama dengan ini untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan siap print atau siap cetak. Kemudian full screen reading adalah untuk berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Nah, full screen jadi artinya kan layar penuh. Icon ini juga berfungsi untuk melihat dan membaca dokumen dengan ruang yang maksimal. Kemudian ada web layer. Web layer ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk halaman web. Kemudian offline berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan offline berdasarkan garis besar dokumen. Ini. Kemudian ini ada draft. Draft berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan halaman draft, konsep yang dapat digunakan untuk memperbaiki teks secara cepat. Kita kembali lagi. Nah, kemudian ada icon ruler berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis yang digunakan untuk mengukur dan menyusun objek dalam dokumen. Kita bisa sembunyikan. Kita bisa memilih menggunakan atau tidaknya penggaris itu. Bisa diklik dengan menggunakan icon ini. Kemudian grid line berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis semu seperti kertas berpetak yang berguna untuk menyesuaikan objek dalam dokumen. Jika kalian mempunyai dokumen yang ada objeknya atau suatu foto, nah kalian bisa menggunakan grid line ini sangat membantu untuk mengatur dokumen Anda seperti ini. Kemudian ada navigation pane berfungsi untuk membuka panel penelusuran sehingga memungkinkan pengguna Microsoft Word ini melakukan penelusuran baik dengan judul atau halaman, bahkan untuk pencarian teks atau objek. Itu adalah icon zoom. Apa sih fungsi dari icon zoom ini? Adalah berfungsi untuk menampilkan kotak dialog zoom yang digunakan untuk meningkatkan tingkat pembesaran pada tampilan suatu dokumen. 200, 100 bisa. Atau dengan cara pintasnya kita juga dapat mengaturnya dengan icon yang ada di text bar bawah ini. Nah, kemudian ada icon transparan ini yang berfungsi untuk menentukan pembesaran tampilan dengan ukuran 100% atau dengan ukuran normal. Kita akan klik zoom tadi, kemudian kita bisa 200%, klik OK, kemudian kita klik dari icon 100 ini, maka akan kembali dengan halaman normal. Kemudian icon selanjutnya itu adalah one page. One page
tambahan one page tadi. Kalau one page cuma satu halaman. Kemudian two page ini adalah menampilkan dokumen menjadi dua. Kemudian page width berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan tampilan yang lebih maksimal seperti ini. Kemudian two page, one page. Karena berhubung dokumen yang saya tampilkan ini cuma hanya satu halaman, jadi kalau diklik two page ini insertnya begini. Nah, kemudian ada icon new window. New window berfungsi untuk membuka dokumen baru yang mempunyai isi sama persis dengan dokumen yang sudah dibuka. Dokumen baru tersebut bersifat sementara olahnya, berarti sama dengan mengolah dokumen yang dibuka pertama tadi. Kita coba seperti ini ya, ada tampilan kedua. Nah, kemudian arrange all. Ini adalah berfungsi untuk menampilkan semua dokumen Microsoft yang sedang aktif dalam satu jendela, sehingga pengguna dapat melihat seluruh dokumen yang aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti ini. Kemudian ada icon split. Apa fungsi dari icon split? Fungsi dari icon split itu adalah untuk menampilkan dokumen dalam keadaan terbagi menjadi dua, agar pengguna dapat melihat bagian yang berbeda dari dokumen yang sama pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada view side by side. Ada berfungsi untuk menampilkan kotak dialog compare side by side yang berguna untuk melihat dokumen yang sedang aktif bersamaan dengan satu dokumen lain yang terdapat dalam kotak dialog compare side by side. Kemudian synchronous scrolling adalah berfungsi untuk mengatur pergerakan scroll, apakah untuk satu dokumen saja atau dua dokumen yang telah ditampilkan dengan menggunakan kotak dialog compare side by side tadi. Kemudian insert Windows position adalah berfungsi untuk mengatur ulang pergantian posisi antara dua dokumen yang tampil kiri pindah ke kanan atau kanan pindah ke kiri. Kemudian switch window adalah berfungsi untuk melakukan peralihan dokumen Word yang terbuka pada halaman utama dengan Word yang berbeda. Kemudian macros di sini adalah berfungsi untuk melihat, membuat, dan menghapus data makro. Icon ini juga berfungsi untuk merekam sebuah makro ataupun menerima pengaturan makro lainnya. Nah, kemudian kita buka dokumen yang lain, yaitu ada dokumen table. Ada icon wait. Di sini adalah berfungsi untuk menambahkan jumlah lebar dari suatu baris yang kita pilih. Kemudian di distribute rows ini adalah untuk menyamakan atau mengatur secara otomatis apakah barisnya itu sudah sesuai dengan ukuran yang sama. Jadinya untuk memperapi suatu barisan. Kemudian ini kalau di distribute columns itu adalah untuk mengatur secara otomatis apakah kolom satu dengan satunya itu sudah benar-benar rapi atau belum. Kemudian ini ada alignment adalah itu berisi tentang right of left, berarti itu adalah untuk mengatur teks itu pada data kanan, kiri, pojok atas. Kemudian ini di tengah, kemudian yang satunya lagi di pojok kanan
dari tulisan tersebut dari teks yang terpilih. Kemudian sel margin seperti ini. Ke sini, bisa. Kemudian sel margins itu adalah untuk mengatur margins. Mengatur margin dan spasi antara sel. Kemudian A sampai Z, ini sort atau kita biasa sebut dengan icon sort. Ini adalah berfungsi untuk mengatur mengurutkan suatu tabel itu. Misalkan contoh dari tabel nama, apabila namanya itu belum teratur dengan rapi, istilahnya belum tersusun dari A sampai Z, maka kita bisa menggunakan icon sort ini. Kemudian repeat hidden rows itu adalah berfungsi untuk repeat hidden rows berfungsi untuk mengulangi hidden rows pada setiap halamannya. Kemudian convert to text ini adalah berfungsi mengubah tabel dalam bentuk teks. Kemudian formula ini adalah untuk menyisipkan atau menambahkan formula. Formula itu seperti rumus yang ada di Excel, contohnya untuk menggunakan itu menggunakan rumus average atau count and other. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan teknisnya lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dokumen dalam berbentuk tabel. Kalau misalkan kita klik atau kita tambahkan dokumen yang berbentuk tabel, maka akan keluar table tools, yaitu table tools terdiri dari dua tab design and layer. Dari item pertama draw itu adalah untuk mengatur garis yang atas, total row, total atau garis bawah, band row itu semuanya. Kemudian first column ini adalah untuk memblok yang kolom pertama, kemudian last column untuk memblok yang terakhir dari kolom. Nah, di sini juga ada table style, itu adalah untuk mengatur jenis gaya apa atau jenis gaya apa yang digunakan pada tabel tersebut. Kemudian ada shading. Shading itu adalah memberikan warna pada background pada kalimat atau paragraf yang dipilih dalam tabel itu. Itu adalah untuk memberikan garis tepi, memberikan garis tepi pada pinggirnya tabel ini. Kemudian ini adalah line style, itu adalah berfungsi untuk menentukan jenis gaya apa atau garis apa yang dipakai dalam tabel tersebut. Kemudian ini yang ini adalah untuk mengatur tebal apa garis yang digunakan tadi, yang masih berhubungan dengan line style ini tadi. Kemudian pada ini adalah memberikan warna pada garis yang kita pilih tadi. Contohnya kita pilih warna biru, kemudian kita draw table. Ini garisnya akan berubah menjadi biru seperti ini. Kemudian erase ini adalah eraser untuk berfungsi untuk menghapus garis. Sebenarnya hilang garisnya. Nah, kemudian ada di layer. Sel ini adalah sel table. Sel ini adalah untuk menentukan table apa, baris apa, atau yang kita pilih, table apa atau garis apa.
yang kita akan pilih. Kemudian view green lines itu adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan petak-petak pada tabel tersebut. Kemudian properties di sini adalah untuk menampilkan properties dialog. Ini kalau juga ada gambar. Seperti itu kalau misalnya ada gambar ini. Kemudian dalam table adalah untuk menghapus baris, kolom atau sel atau tabel yang kita pilih tadi. Kemudian insert book about itu adalah untuk menambahkan suatu baris atas seperti ini. Kemudian kalau misalnya insert below itu adalah yang di bawah. Nah seperti ini. Kemudian ke left ke kiri. Kemudian right ke kanan. Apa fungsi dari merge cell? Kita kembalikan. Nah fungsi dari merge cell ini tadi kita klik. Nah kita blok, kemudian kita pencet. Tadi kita klik merge cell akan menjadi satu seperti itu. Kemudian split. Kita kita membagi menjadi seperti ini. Kemudian kita klik split. Nah menjadi dua tabel. Kita kembali lagi. Auto fit ini adalah untuk mengatur secara otomatis apakah ukurannya itu tabel satu dengan satunya itu sudah sama atau belum. Nah ini ada icon height, table height itu adalah untuk mengatur tinggi garis yang kita inginkan. Ada icon width. Di sini adalah berfungsi untuk menambahkan jumlah lebar dari suatu baris yang kita pilih. Kemudian distribute rows ini adalah untuk menyamakan atau mengatur secara otomatis apakah barisnya itu sudah sesuai dengan ukuran yang sama. Jadinya untuk memperrapi suatu barisan. Columns itu adalah untuk mengatur secara otomatis apakah kolom satu dengan satunya itu sudah benar-benar rapi atau belum. Kemudian di sini ada alignment, adalah itu berisi tentang right top left, berarti itu adalah untuk mengatur teks itu pada rata kiri pojok atas. Kemudian ini di tengah. Kemudian yang satunya lagi di pojok kanan atas, pas tengah-tengah, di tengah, ini di pinggir, ini di bawah, di bawah. Nah kemudian text direction ini adalah untuk mengubah arah dari tulisan tersebut dari teks yang terpilih. Kemudian selamanya seperti ini. Itu adalah untuk mengatur margin dan spasi antara sel. Kemudian A sampai Z ini sort atau kita biasa sebut dengan icon sort. Ini adalah berfungsi untuk mengurutkan suatu tabel itu. Misalkan contoh dari tabel nama, apabila namanya itu belum teratur dengan rapi, istilahnya belum tersusun dari A sampai Z, maka kita bisa menggunakan icon sort ini. Kemudian repeat hidden rows itu adalah berfungsi untuk
Repeat the rows berfungsi untuk mengulangi hid the rows pada setiap halamannya. Kemudian convert to text ini adalah berfungsi mengubah tabel dalam bentuk teks. Kemudian formula di sini adalah untuk menyisipkan atau menambahkan formula. Formula itu seperti rumus yang ada di Excel. Contohnya untuk menjumlahkan itu menggunakan rumus sum, average atau count, and other. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan kesalahan teknis yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.